Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sukardiono dari SMK Negeri 8 Kota Serang. Pada video kali ini, izinkanlah saya berbagi tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas modul 1.4 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Serang, Provinsi Banten. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah CGP dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadikan landasan dalam memecahkan konflik atau pemecahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kedua, CGP dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang ketiga, CGP akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Keyakinan kelas bertujuan keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sedangkan tujuan kenaikan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dapat buat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Prosedur langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu atau di sini direfleksikan dan dievaluasi. Sebelum membuat keyakinan kelas, tentunya ada beberapa kegiatan berupa pendalaman keyakinan kelas yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, di mana anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberi kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar, di mana di huruf T itu ada dua bagian, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan langkah kedua adalah membuat bagan tampak seperti tabel Y dari keyakinan kelas, di mana masing-masing irisan dari huruf T itu terdapat bagian terdengar, berperilaku, dan terlihat. Dan pada langkah yang kedua adalah kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Pada bagian ini ada 4 kolom yang terdiri dari bagian tugas guru, tugas murid, guru tugasnya bukan, dan murid tugasnya bukan. Pada bagian ini, murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Dan berikut adalah tugas dari modul 1.4 berkaitan dengan pengisian tabel T terkait bersikap positif, di mana ketika akan mengembangkan sikap positif, maka ada dua hal yang akan kita cari.
dari kelompok siswa, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Pada tampak seperti, pertama, menghargai perasaan orang lain, berbagi sesama rekan, mengatur emosi, bersyukur ada yang dicapai, bersahabat dengan semua rekan, meminta maaf jika salah. Sedangkan tidak tampak seperti diantaranya berbicara keras dan meyakinkan, tidak mau berbagi ilmu, marah-marah pada siswa, selalu ambisius, memilih-milih sahabat, dan mendiamkan jika ada salah. Sedangkan pada pencapaian keyakinan kelas percaya dan menghargai orang lain atas barang miliknya, tampak seperti percaya pada setiap kemampuan siswa, mampu menyelesaikan tugas, menghargai pendapat siswa, mohon izin ketika meminjam barang, dan mengembalikan barang dalam keadaan baik. Pada kolom tidak tampak seperti, diantaranya siswa tidak pandai meminta bantuan orang lain, otoriter setiap usulan, langsung ambil barang orang lain ketika meminjam, dan mengembalikan barang pada orang lain dalam keadaan rusak. Pada irisan Y, maka perwujudan ini ada 3 bagian: terdengar, berperilaku, dan terlihat. Pada irisan terdengar mengucapkan salam pertemuan, terdengar mengaji di setiap pagi, terdengar lembut dan halus dalam berbicara, terdengar mengucapkan bolehkah saya bantu, terdengar saya akan bersamamu sampai selesai, terdengar yuk kita rapikan bersama-sama. Sedangkan berperilaku menghargai ketika guru mengajar, berperilaku sopan sama murid, berperilaku taat dalam beribadah, berperilaku percaya atas perintah guru, berperilaku menurut nasihat orang tua. Dan pada bagian terlihat mengerjakan secara kompak, terlihat rapi dan dalam berseragam, terlihat sederhana dalam menggunakan pakaian, terlihat mengerjakan piket bersama-sama, terlihat sungguh-sungguh dalam belajar. Curah pendapat tugas saya, tugas kamu, bahwa guru tugasnya mengajar dan datang tepat waktu, membuat kelas yang menyenangkan, menilai tugas dengan pasti, memperhatikan setiap individu siswa, dan mempunyai visi yang jelas. Sedangkan murid tugasnya belajar dengan tekun, semangat ketika belajar di kelas, mengerjakan setiap tugas, bersahabat yang baik dengan teman-teman, dan mempunyai cita-cita yang jelas. Sedangkan curah pendapat tugas saya, tugas kamu, guru tugasnya bukan mengajar semaunya, mengkondisikan kelas semaunya, membuat penilaian asal-asalan, acuh terhadap karakteristik siswa, meyakini perasaan murid, dan mengajar sambil mengerjakan yang lain. Sedangkan murid tugasnya bukan tawuran, membuli teman, merusak sarana prasarana sekolah, membolos, mencontek dalam mengerjakan tugas, dan mengikuti grup anarkis. Demikian tadi terkait langkah-langkah memperdalam keyakinan kelas. Semoga CGP mampu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.